Jangan jadi patokan untuk nanti dunia kerja, karena pada pelaksanaannya tetap soft skill kita yang yang digunakan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di konten cerita berbagi rasa. Jadi konten ini menceritakan seputar pengalaman si narasumber, kemudian pengalaman sewaktu kuliah, kemudian output nih setelah lulus kuliah itu seperti apa. Jadi khusus di pendidikan ini. Bersama narasumbernya langsung di sini ada siapa? Oke, saya Tendi Nugraha. Tendi Nugraha, asal dari Ciamis teman-teman. Dulunya kita satu organisasi waktu di Jogja. Mantap. Oke Kang Tendi, sebelumnya kuliah di mana dulu? Dulu saya kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Jogja, UST, Jakarta. Ngambil jurusan? Ambil jurusannya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, sesuai teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar bahasa Inggris. Nah, mata kuliah bahasa Inggris itu seperti apa aja sih? Kemudian setelah outputnya nih keluar bahasa Inggris, apakah sesuai dengan jurusan menjadi apa kayak gitu? Iya. Dan yang terpenting adalah pengalaman sewaktu kuliahnya kayak gitu. Ya. Langsung aja Pak Tendi, bahasa Inggris itu gimana sih? Apakah hanya sebatas ngomong-ngomong, speaking, tulis-tulis kayak gitu atau gimana Kang? Kalau di jurusan pendidikan bahasa Inggris, saya kan pendidikan, bukan sastra. Ada pendidikan, ada murni kan? Ada murni. Ya, saya mengambilnya pendidikan. Jadi sebenarnya dididik untuk menjadi seorang guru. Tapi pada faktanya di lapangan di dunia kerja itu tidak seperti itu. Tetap bagaimana skill dan kemampuan kita masing-masing gitu. Nah, kalau di pendidikan bahasa Inggris, saya belajar memang dari awal masuk kelas sampai keluar kelas itu menggunakan bahasa Inggris. Dosen berbicara bahasa Inggris, kami mahasiswa berbicara bahasa Inggris, dan apapun yang ditulis tetap berbahasa Inggris. Nah itu jadi kita ditantang untuk mengerti bahasa, harus berani berbicara. Nah kalau semisal gini kan semester 1 nih, ada beberapa mahasiswa lah pasti masih bingung dengan bahasa Inggris meskipun pilihannya bahasa Inggris, tapi adalah kemungkinan beberapa gitu bahasa Inggrisnya masih jelek. Nah kayak gitu, apakah dapat hukuman atau enggak nih kalau misalnya bahasa Inggris terus tapi dia malah keceplosan misalnya atau kayak gitu, gimana kan? Enggak sih, justru kalaupun misalkan masih belepotan berbicara bahasa Inggris itu tidak masalah daripada tidak mau berbicara gitu. Jadi dosen itu menghargai apa yang kita lakukan ketika berbicara bahasa Inggris, misalkan balelo gitunya ngobrol. Jadi tidak apa-apa gitu, sangat guruyurna lah menurut orang mah, sabisa-bisa gitu. Jadi lebih baik berani daripada tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah itu poin pentingnya dalam belajar. Mantap. Untuk mata kuliahnya sendiri bahasa Inggris gimana sih Kang dulu sewaktu kuliah? Apakah ada matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya? Atau hanya khusus bahasa Inggris gitu? Kalau mata kuliah itu tidak ada seperti mata kuliah eksak gitu ya, IPA, IPS atau itu. Jadi kita lebih spesifik kepada ilmu bahasa, misalkan structure, terus writing, speaking, listening dan sebagainya. Adapun perhitungan-perhitungan itu di statistik. Tetap ada ya. Ada. Dulu tuh waktu SMA saya pengen masuk bahasa karena tidak mau bertemu dengan angka sebenarnya. Tapi ternyata ada gitu di statistik. Di statistik. Jadi buat teman-teman yang menghindari angka itu bullshit, tetap ada. Tapi tidak serumit yang di jurusannya. Eksak. Nah, untuk sewaktu dulu kuliah nih kita berbicara tentang pengalaman aja deh. Boleh. Yang berpengalaman, soalnya kan kuliah itu nggak harus tentang akademis kayak gitu ya. Non akademisnya juga penting. Nah, kita berbicara pengalaman non akademis. Waktu kuliah dulu aktif di organisasi apa aja kan? Dulu aktif di organisasi KPM Galur Rahayu. KPM Galur Rahayu. Pertama yang disebutkan. Dulu saya pernah jadi ketua KPM Galur Rahayu tahun 2018 kalau nggak salah. 2018. Terus saya juga pernah jadi ketua Sanggar Seni Sipai di KPM Galur Rahayu. Terus pernah mendirikan organisasi di kampus namanya Sanggar Pamong. Wih, keren banget. Agak ini pendiri ya. Luar biasa. Bukan kalengka. Panjang ceritanya kalau untuk Sanggar Pamong itu sendiri. Pro kontra, tapi alhamdulillah sekarang bermanfaat untuk mahasiswa di Jogja gitu. Sekarang udah banyak ya ininya. Sekarang yang masuk itu
Kalau open recruitment minimal 100 orang itu pasti masuk. Pasti ada terus ya, Pasti meskipun ada sekarang PPKM gini. PPKM corona. PPKM corona ya. Masih banyak gitu. Nah dulu sewaktu kuliah apakah sering ikut lomba kayak gitu tentang bahasa Inggris atau malah ikut lomba-lomba tentang seni kan? Ya. Soalnya dari tadi kan mengarahnya sanggar terus nih. Nggak ada, saya nggak pernah ikutan lomba bahasa Inggris sebenarnya. Jadi aktivitas selama kuliah itu justru banyak ke kesenian. Nah kalau cerita perjalanan memang dulu kan awalnya pengen kuliah seni, ke daftar ke Bandung, ke Jogja, ternyata saya ditolak gitu. Kenapa? Saya nggak tahu gitu. Saya langsung galau gitu. Itu kampusnya yang salah, bukan Yang salah gitu. Tapi alhamdulillah gitu, walaupun saya kuliah di bahasa Inggris, dulu prinsipnya gini, saya pengen berkesenian tapi saya harus sampai ke luar negeri. Oleh karena itu saya harus bisa bahasa Inggris. Nah makanya masuk bahasa Inggris, dan alhamdulillah tujuan itu tercapai gitu. Ternyata bisa diceritakan Bang sewaktu keluar negeri kemana kan? Luar negeri pernah ke Singapura berapa kali ya, 3 kali 4 kalian, terus ke Bahrain, terakhir ke Jepang. Ya saya mau diajak lah sama Kang As ke Mas Sigi. Alhamdulillah, terima kasih. Mantap ya. Nah sewaktu keluar negeri berarti tentang seni itu, kalau boleh tahu seni apa yang diangkat di sana Kang? Saya ngangkat kesenian angklung. Angklung khas Jawa Barat. Khas Jawa Barat, tapi tidak hanya angklung, ada kariding juga, rusak suling yang kami bawakan. Sampai kayak gini. Sampai kemarin di Jepang bawa sape. Mohon izin buat teman-teman di Kalimantan. Jadi buat teman-teman kalau kuliah jangan terlalu aktif juga di akademis. Jadi harus ikuti juga non akademisnya. Akademi soft skillnya. Skillnya juga diasah. Suka seni, seninya dijalanin. Organisasi penting karena itu masuk dunia kerja itu. Nah, jadi ada ini. Mau tanya juga dong kan, waktu kuliah berapa tahun sih dulu? Saya kuliah hampir 7 tahun. 7 tahun. Apakah merasa menyesal atau tidak Kang? Tidak, sama sekali tidak. Saya justru merasa puas ketika S1 saya selesaikan 7 tahun. Berbeda dengan kawan-kawan yang kuliahnya cepat, cuma 3,5 tahun. Pengalamannya oke lah, untuk akademik mungkin bagus, tapi untuk pengalaman secara organisasi, secara soft skill, keterampilan dan sebagainya untuk menunjang di dunia kerja itu mungkin bisa dikatakan masih kurang. Nah untuk teman-teman yang kuliahnya masih udah lama itu 6 tahun 7 tahun tetap semangat. Itu karena semua juga sudah ada yang mengatur gitu, manfaatkan waktu itu dengan maksimal gitu. Santai seperti itu. Dalam menjalma asaknya mau sarwa gitu. Gitu. Dalam cek sunan. Oke, sekarang itu tentang pengalaman kuliah. Sekarang setelah output nih, setelah lulus kuliah. Ya, pertama kerja itu di mana? Apakah sesuai dengan jurusan yang akan ambil ataukah sesuai dengan yang non akademik tadi, yang aktif di sanggar-sanggar kayak gitu, Bang? Kalau pengalaman kerja justru saya belum pernah mengajar di sekolah. Jurusan pendidikan bahasa Inggris, tapi saya belum pernah mengajar di sekolah. Waktu pertama kerja saya ke Madura. Ke Madura itu bantu dinas pariwisata untuk membuat event-event festival. Terus setahun di sana saya merasa saya harus pulang nih, saya harus pulang ke Ciamis. Alhamdulillah waktu itu selang beberapa bulan saya masuklah diterima di Dispora, Dinas Kebudayaan. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Dikeroyak lah. Jadi secara tidak langsung malah non akademisnya yang yang masuk, yang diangkat ke sini. Ya. Nah untuk proses seleksinya nih pengen tahu dong, masuk ke dinas itu susah dulu nggak Kan? Proses seleksinya ya lumayan sih, tidak terus agawayah asup gitu, terus agawayah langsung plus jadi kerja di dinas. Tetap ada kemampuan yang kita miliki, harus bergaining gitu. Kita bisa apa di dinas, walaupun saya pendidikan bahasa Inggris tapi pengetahuan tentang kebudayaan itu kuek-kuek gitu, saya bisa bicara itu gitu. Ya, karena pengalaman tadi ya salah satunya bisa berangkat kemana. Terus walaupun saya di Jogja dulu kan tetap ngulik gitunya tentang kebudayaan Galuh di Ciamis, saya tetap mengikuti kegiatan-kegiatan acara-acara adat, acara-acara kebudayaan, tetap nyuruh ke situs-situs gitu, jadi itu kosong gitu. Nah, gitu. Jadi mau kuliah jauh ge tetap kudu ka lembur mah kudu inget gitu. Tong ingat. Kudu ingat. Tong ingat. Itunya ulah ka lembur. Siapa? Buat teman-teman SMA di sana yang mau daftar nih kuliah khususnya bahasa Inggris, mungkin apa aja sih yang harus dipersiapkan Kang? Apakah harus benar-benar pintar bahasa Inggris dari awal atau gimana Kang? Kalau yang saya jalani sih tidak harus pintar bahasa Inggris, justru saya menantang diri waktu itu ketika masuk jurusan pendidikan bahasa Inggris. Saya tidak bisa bahasa Inggris,
Semenjak SMP, SMA itu saya selalu remedial. Remedial bahasa Inggris. Padahal kayak gitu ya. Jadi tidak harus teman-teman yang mau masuk ke jurusan bahasa Inggris atau bahasa apapun memiliki pengetahuan sebelumnya gitu. Jadi kita bisa mengasah di universitas itu. Oke Pak, tadi untuk selanjutnya nih, barangkali di sini mau menyampaikan pesan-pesannya buat teman-teman di sana yang nonton, apalagi buat yang masih SMA dan juga yang masih kuliah nih, biar mereka tetap semangat gitu untuk meneruskan kuliah, dan yang kuliah tetap semangat menjalani rutinitasnya, kayak gitu. Gimana kan? Oke, kalau dari saya pribadi sih, yang penting teman-teman itu kuliah ya, sekolah, apapun jurusan kalian jangan jadi patokan untuk nanti dunia kerja, karena pada pelaksanaannya tetap soft skill kita yang yang digunakan gitu, khususnya berorganisasi. Ya, saya berpesan buat kawan-kawan, berorganisasi itu sangat penting, mau di kampus mau di luar kampus gitu. Selain itu soft skill yang kita miliki apa gitu, misalkan menulis, sastra, kesenian, terus jadi seni lukis dan sebagainya gitu. Jadi tetap dikembangkan, jangan karena saya jurusan manajemen misalkan atau arsitek tapi soft skill saya kesenian, jadi saya fokus ke satu gitu. Jadi kalau bisa kudu ngaran cabang gitu kan. Terus sebisa mungkin teman-teman itu sibuk, diusahakan sibuk gitu. Selama kuliah itu harus sibuk. Menyibukkan diri. Menyibukkan diri, tapi dengan hal yang positif. Terima kasih banyak Kang untuk motivasinya buat utamanya buat saya pribadi, kemudian juga buat teman-teman juga di sana, mudah-mudahan bisa melanjutkan kuliah, tetap semangat sekali lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Di belakang kita Bapak Gagang.